Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Herlina dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan 5 rasio beserta poin-poinnya. Yang pertama ada rasio likuiditas. Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu memberikan gambaran jelas tentang likuiditas dan kemampuan membayar utang jangka pendek. Kelemahannya yaitu tidak mencerminkan likuiditas jangka panjang dan bisa dipengaruhi oleh pengelolaan aset. Indikator yaitu ada current ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Rumusnya yaitu current ratio, aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Nah, yang kedua ada rasio solvabilitas. Pengertiannya yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban dengan total asetnya. Kelebihannya yaitu memberikan pandangan menyeluruh tentang kesehatan finansial dan risiko kebangkrutan. Kelemahannya dapat menyesatkan jika perusahaan memiliki aset tidak likuid. Indikatornya yaitu debt to equity ratio atau DER, mengukur proporsi utang dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Rumus DER-nya yaitu total utang dibagi total ekuitas. Yang ketiga ada rasio formalitas. Ada rasio profitabilitas. Pengertiannya yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan aset dan ekuitas. Kelebihannya yaitu memberikan indikasi seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba. Kelemahannya dapat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi dan tidak selalu mencerminkan kinerja masa depan. Indikatornya itu net profit margin, mengukur laba bersih sebagai persentase dari penjualan. Rumus net profit marginnya yaitu laba bersih dibagi total penjualan dikali 100%. Nah, yang keempat ada rasio aktivitas. Pengertiannya yaitu mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan dan laba. Kelebihannya yaitu memberikan wawasan tentang seberapa baik perusahaan mengelola asetnya. Kelemahannya yaitu bisa terpengaruh oleh variasi industri dan musiman. Nah, indikatornya itu inventory turnover ratio, mengukur seberapa aset perusahaan menjual persediaannya. Rumusnya yaitu inventory turnover, harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaannya. Yang kelima ada rasio pasar. Pengertiannya yaitu memberikan informasi tentang nilai perusahaan di pasar saham, membantu investor dalam menilai harga saham. Kelebihannya yaitu membantu investor dalam membuat keputusan investasi berdasarkan valuasi pasar. Kelemahannya yaitu dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sentimen pasar dan ekonomi. Indikatornya yaitu price to earnings ratio, yaitu mengukur nilai pasar relatif terhadap laba bersih per saham. Rumusnya rasio yaitu harga saham dibagi laba per saham. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.